Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, ini adalah laptop Acer Swift Edge. Ini adalah laptop yang ukuran layarnya cukup besar, 16 inci. Laptopnya juga lebar ya, agak gede gitu, tapi ternyata tipis dan ringan ya. Teman-teman bisa lihat, ini ringan banget. Nah, ini termasuk ke dalam laptop ultra thin ya. Biasanya kan laptop-laptop tipis kayak ultrabook seperti itu layarnya kecil juga. Nah, ini untuk mengakomodasi teman-teman yang pengen laptop tipis tapi layarnya tetap gede gitu ya. Nah, kita akan tes laptop ini, so simak video ini sampai habis. Ya, Acer Swift Edge 16 ini adalah keluarga baru dari Acer Swift Series, menawarkan layar yang besar tapi bodinya tetap tipis. Oke, kita bahas speknya terlebih dahulu. Acer Swift Edge 16 ini di Indonesia ada dua versi, yang pakai Ryzen 7 6800U dan Ryzen 5 6600U. Yang versi Ryzen 7 6800U dibanderol di kisaran harga 18 jutaan rupiah kalau kita searching di marketplace, sedangkan versi Ryzen 5 6600U-nya ada di kisaran 16 jutaan rupiah. Untuk unit yang kita review ini adalah versi Ryzen 7-nya. Huruf U di belakangnya ini menandakan bahwa prosesor AMD Ryzen yang digunakan ini adalah versi low power yang memang dikhususkan untuk laptop-laptop tipis. Ryzen 7 6800U ini punya tenaga 8 core dan 16 thread, dan CPU-nya ini ada GPU bawaannya atau integrated grafiknya, yaitu Radeon 680M. Untuk spek yang lain, RAM-nya udah bawaan 16GB, tapi LPDDR5 ya, jadi nggak bisa di-upgrade. Terus udah pakai SSD NVMe 1TB Gen 4, layarnya 16 inci 4K panel OLED, lalu udah dibekali juga sama Windows 11 Home original. Oke, sekarang kita lihat desainnya. Bodi luarnya ini tampil polosan, dan seperti beberapa seri laptop Acer lainnya, terdapat logo Acer yang khas di ujung atas. Bodinya sangat tipis, ketebalan maksimalnya hanya di 1,39 cm aja, dan beratnya pun hanya di 1,17 kg. Engselnya ini bisa kita buka sampai dengan posisi 180 derajat seperti ini, dan bisa kita buka dengan hanya satu tangan. Dan jika kita buka engselnya, bodi bagian bawah laptop akan sedikit terangkat. Terdapat dua buah lubang ventilasi yang jadi terekspos. Yang di kanan laptop adalah lubang exhaust, sementara yang di kiri laptop ini tidak dibuka sempurna lubangnya. Lubang ini juga bisa saja berfungsi sebagai intake udara. Oh ya, Acer memberikan bantalan karet halus pada bagian ini supaya tidak tergores saat layarnya dibuka. Next, kita bahas layarnya. Inilah yang unik dari laptop ini. Layarnya berukuran 16 inci, resolusi 3840x2400 pixel. Panelnya ini udah pakai panel OLED atau OLED dari Samsung. Color gamutnya diklaim Acer mencapai 100% DCI-P3 dan brightness-nya mencapai 500 nits dengan sertifikasi dari VESA. Sayang, kami tidak sempat menguji ulang dengan Spider 5 Pro. Dengan layarnya ini, kita bisa nonton konten YouTube 4K. Pastikan internet yang digunakan sanggup menjalankan streaming 4K. Layar 4K OLED ini menurut kami sih keren, selama kita memang menonton file video dengan resolusi yang tinggi juga. Walau saya nggak terlalu suka ya, karena permukaannya tuh yang glossy dan sayang belum touchscreen. Lalu kita beralih ke bagian sekitaran keyboard. Keyboardnya ini tidak full size dan berbentuk seperti keyboard TKL. Feel mengetiknya identik ya dengan laptop-laptop tipis Acer yang lain. Oh ya, lubang-lubang kecil di atas keyboardnya ini tuh bukan speaker, tapi hanya lubang intake udara saja. Uniknya, tombol power yang ada di kanan atas ini berfungsi juga sebagai fingerprint sensor untuk login ke Windows. Khusus untuk tombol powernya ini punya keycaps yang berbeda dengan tombol-tombol lainnya. Terus, untuk touchpad-nya ini lumayan gede, tidak terdapat tombol klik kiri dan kanan secara dedicated. Next, untuk konektivitasnya, di sebelah kiri laptop ada dua buah DisplayPort over USB-C. Kedua USB-C ini mendukung USB 3.2 Gen 2, terus bisa mentransmisikan video dan audio up to 8K 60Hz dan support pengisian daya sampai 100 watt. Lalu ada USB-A 3.2 Gen 1 dan port HDMI. Di sebelah kanan laptop ada audio combo jack, satu buah USB-A 3.2 Gen 1, lampu indikator, dan Kensington lock. Nah, untuk colokan chargernya ini menggunakan USB-C yang ada di sebelah kiri, tapi sayang indikator baterainya justru berada di sebelah kanannya. Untuk chargernya sendiri menggunakan charger dengan rating 65 watt yang bentuknya juga sangat ringkas. Lanjut kita cek bagian bawah laptop. Ada 4 buah dudukan karet, 2 buah lubang speaker, dan lubang-lubang untuk intake udara. Untuk membuka bagian dalam laptop ini, kita memerlukan obeng kecil berbentuk bintang seperti ini. Oke, inilah bagian dalamnya. RAM laptop ini menggunakan LPDDR5, so udah menyatu ya dengan mainboardnya.
terdapat satu buah slot M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4 di bagian atas yang udah terisi SSD bawaan. Dan kalau saya lihat di kolom komentar YouTube, katanya nih ya, di bawah kabel fleksibel ini tuh ada satu buah slot M.2 lagi. Tapi sayang, saya tidak sempat mengeceknya lebih lanjut. Untuk pendingin CPU-nya, di sini menggunakan satu buah heat pipe yang bentuknya lebar. Kemudian hawa panas akan dibuang melalui kipas exhaust yang berada di sisi kanan belakang laptop. Lubang ventilasi udara yang tadi kita lihat di bawah layar itu ternyata dekat dengan slot M.2-nya yang juga dekat dengan die dari CPU-nya. Kemudian untuk baterainya memiliki rating di 52,7 Wh. Ketika kami tes nonton YouTube nonstop, baterainya ini tuh bisa bertahan sampai 6,5 jam. Untuk kualitas audio, sayangnya standar-standar aja ya, menurut telinga saya. So you're saying you could travel back in time? Bruce, I could fix things. I could save people. I could save my mom. I could save your parents. Oke, teman-teman, ini adalah kualitas video dari webcamnya. Ini udah 1080p ya, 30 fps. Kalau saya lihat di layar laptopnya ini sih, kelihatan gambarnya tuh terlihat jernih gitu ya. Terlihat lebih bagus dibandingkan webcam-webcam lain yang pada umumnya itu masih 720p. Oke, sekarang kita akan tes performa dari laptop ini. Kami pakai mode Max Performance yang bisa kita ubah dengan menekan tombol Fn+F. Pertama, ini adalah skor Cinebench R23-nya di mode throttling test selama 10 menit. Lalu ini adalah graphic score untuk 3D Mark Firestrike-nya. Skornya ini cukup mengejutkan ya, mencapai 5.500-an poin. Kalau kita bandingin sama iGPU di desktop, performa Radeon 680M 12 Compute Unit itu jauh melebihi performanya iGPU Ryzen 5 5600G. Dan berikut adalah performanya di 3D Mark Time Spy. Next, kita tes untuk main game. Kami hanya main PES 2021 aja nih. Radeon 680M ini oke punya loh. Bisa main PES 2021 di settingan medium Full HD 1080p. Performa gamingnya ini lebih kencang dari Intel Iris Xe yang ada di Intel generasi ke-11. Dan sama seperti laptop-laptop tipis yang lain, clock speed CPU akan turun jika kita pakai main game dalam waktu yang lama. Terus untuk suhu CPU-nya, kami tes dengan bermain game PES 2021 ini selama 1 jam nonstop. Suhu Ryzen 7 6800U-nya di sini maksimal mencapai 81 derajat Celcius dan suhu iGPU Radeon 680M-nya mencapai 75 derajat Celcius. Pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC 26 derajat Celcius. Lalu kita juga tes suhu permukaan keyboardnya. Sayang, laptop ini cukup panas. Pada saat bermain game, suhu di dekat tombol WASD-nya ini tuh mencapai 46 derajat Celcius. Bahkan jika kita tidak main game pun, suhunya juga tetap panas sih, walau nggak sampai segini juga. Oke, kesimpulannya laptop ini punya segmentasi yang unik. Saya kurang tahu apakah di harga segini ada brand lain yang main di segmen ini juga atau tidak. Yang jelas, laptop ini udah cukup oke buat kalian yang mau cari laptop dengan layar lebar 4K OLED, tapi tetap tipis. Kekurangannya menurut saya ada di suhu permukaan laptopnya yang agak panas. Terus layarnya sayang sekali ya, belum touchscreen dan kualitas speakernya juga terlalu generik ya untuk harga segini. So, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.